Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematika Tren. Nah, kesempatan ini kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal yang berhubungan dengan statistika. Nah, soal-soal seperti ini seringkali keluar di soal-soal matematika dasar ya, pada saat kita ujian SBMPTN. Nah, kita langsung saja ke soalnya yang nomor 1. Tabel berikut menunjukkan usia 20 orang anak di kota A 2 tahun yang lalu. Jika pada tahun ini 3 orang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah keluar kota A. Usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal adalah titik-titik. Nah, tabel ini menyatakan umur usia 20 orang anak di kota A 2 tahun yang lalu. Nah, yang ini 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, jadi kalau 2 tahun yang lalu berarti sekarang usianya itu adalah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan juga 10 tahun. Nah, frekuensinya tetap, banyaknya tetap ya. Frekuensinya 3 orang, 5 orang, 8 orang, 4 orang. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya dikatakan jika pada tahun ini, jadi ini usia adalah tahun ini. Paham ya? Kalau yang ini 2 tahun yang lalu. Ya kan? 2 tahun yang lalu. Nah, jika pada tahun ini 3 orang berusia 7 tahun dan seorang berusia 8 tahun pindah keluar kota A. Nah, berarti ini sudah pindah yang berumur 3 tahun ini. Yang berumur 7 tahun ini. Mereka pindah 3 orang. Nah, yang ini pindah 1 orang yang berumur 8 tahun. Nah, berarti di sini tinggal frekuensinya jadi 4, ya kan? Nah, yang ditanya apa? Usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal adalah. Nah, maka ini kita totalkan. 8 kali 4 itu sama dengan 32, 9 kali 4 itu sama dengan 72, 10 kali 4 itu sama dengan 40. Maka ini hasilnya adalah 144. Nah, dibagikan dengan 16 ya. 16, 4 tambah 8, 12 tambah 4, 16. Maka rata-ratanya adalah dibagi 16 sama dengan 9 ya. 9 tahun lah rata-rata 16 orang tahun ini ya di kota A. Maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri dari 15 siswa, 10 siswa, dan 25 siswa. Rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas adalah 58,6. Jika rata-rata kelas A, C berturut-turut adalah 62 dan 60, maka rata-rata kelas B adalah titik. Nah, kalau untuk mengerjakan ini, kita harus menggunakan rumus rata-rata total. Saya buat di sini rata-rata total. Itu sama dengan N1 kali rata-rata yang pertama ditambahkan dengan N2 rata-rata yang kedua ditambahkan dengan N3 rata-rata yang ketiga. Boleh kita katakan ABC. Nah, dibagikan dengan N1 tambah N2 tambahkan dengan N3. Gitu dia caranya. Nah, berarti dari sini kita peroleh rata-rata totalnya kan 58,6. Kemudian rata-rata A-nya sama dengan 62. Berarti boleh kita buat 62 dikalikan dengan total banyak A 15 ya, yang ini dikalikan dengan 15 ditambahkan dengan N2-nya sama dengan 10. Yang ditanya rata-rata B, maka boleh kita buat gini. 10 dikalikan dengan rata-rata B ditambahkan dengan N3-nya sama dengan 25 dikalikan dengan rata-rata C. Rata-rata C-nya 60. Nah, dibagikan dengan N1 tambah N2 tambah N3, 15 tambah 10 tambah 25 sama dengan 50 ya. Nah, berarti kalau untuk menyelesaikan ini 50 ini bisa kita kalikan ke 58,6. Hasilnya adalah 2930 sama dengan 62 dikalikan dengan 15 adalah 930 ya. 930 kemudian ditambahkan dengan 10 dikalikan dengan rata-rata B
ditambahkan dengan 25 kali 60 sama dengan 1500, ya kan? Nah, maka dari sini bisa kita peroleh 500, yang ini kan 930 hilang ke sini. Ini kita hilangkan aja nih, berarti ini tinggal 2000 ini kan. Nah, sekarang 2000 dikurang 1500-nya berarti di sini tinggal 500 ya. Berarti 500 sama dengan 10 dikalikan dengan rata-rata si B-nya. Maka dari sini kita peroleh rata-rata B-nya sama dengan 500 dibagi 10 sama dengan 50. Ini dia hasilnya rata-rata B. Maka jawabannya yang A. Ini dia ya. Kita lanjut ke nomor 3. Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali dari 12 kali tes yang ada dengan nilai rata-rata 6,5. Jadi 8 kali tes itu rata-ratanya 6,5. Jika untuk seluruh tes Amin ingin mendapatkan rata-rata nilai minimal 7 ya. Maka untuk 4 tes yang tersisa Amin harus mendapatkan nilai rata-rata minimal titik-titik. Nah, caranya gini. Maksud soal ini misalkan X1 ditambahkan dengan X2 kemudian ditambahkan dengan sampai ke X12. Artinya dia ujian pertama, ujian kedua sampai dengan ujian ke-12 itu. Nah, dibagikan dengan 12, maka dari sini mempunyai rata-rata 7. Ini yang diinginkan. Paham ya? Nah, maka dari sini boleh kita buat total daripada total nilai seluruhnya yang diinginkan itu sama dengan 84 ya. Sama dengan 84. Paham ya? Nah, kemudian dia ujian 8 kali yang ini. Mempunyai rata-rata 6,5. Maka boleh kita hitung total dari 8 kali ujian ini, total 8 kali ujian yaitu 8 dikalikan dengan 6,5, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 52. Paham ya? Nah, jadi supaya dia memperoleh 7 rata-ratanya dari keseluruhan, maka ada 4 ujian lagi ya. 4 ujian lagi yang akan ditempuh, kan gitu. Berarti boleh saya buat di sini 4 rata-rata ya. 4 rata-rata ini maksudnya rata-rata dari nilai 4 kali ujian. Oke? Nah, maka boleh kita buat gini. 4 kali ujian dari rata-ratanya, hasil rata-ratanya ditambahkan dengan 52 itu sama dengan 84, ya kan? Nah, maka 4 dikalikan dengan rata-rata sama dengan 84 dikurangkan 52 itu sama dengan 32. Nah, maka rata-ratanya adalah 32 dibagi 4 hasilnya ada 8. Paham ya? Maka jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Banyak siswa kelas A adalah 30 dan kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Maka boleh kita buat pernyataannya XA-nya, rata-rata A-nya sama dengan 10 ditambahkan dengan rata-rata B. Jika nilai rata-rata ujian kelas A dan kelas B adalah 66, maka inilah yang termasuk rata-rata total. Maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah, nah, perhatikan gini caranya. X totalnya itu sama dengan N1 dikalikan dengan total A ditambahkan dengan N2 dikalikan dengan total B dibagikan dengan N1 tambahkan dengan N2. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai-nilainya. Berarti X totalnya kan 66. 66 sama dengan N1-nya sama dengan 30. Dikalikan dengan XA, kita buat jadi 10 ditambahkan dengan rata-rata B. Ya. Kemudian ditambahkan dengan N2-nya 20 dikalikan dengan rata-rata B. Ini dia. Nah, kemudian dibagikan dengan N1 tambah N2 itu adalah 50, ya. Yang ini yang termasuk si N1, yang ini yang termasuk si N2. Paham ya? Nah, maka 50 dikalikan dengan 66 itu hasilnya adalah 3300.
sama dengan, yang ini kita kalikan berarti 300 ditambahkan dengan 30 dikalikan rata-rata B ditambahkan 20 rata-rata B, ya. Nah, maka dari sini kita pindah ruaskan, hasilnya 3000 sama dengan 50 dikalikan dengan rata-rata B. Nah, maka dari sini kita peroleh rata-rata B-nya adalah 3000 dibagikan 50, hasilnya 60. Ini dia hasilnya. Maka jawabannya yang A. Paham ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5. Dua kelompok anak masing-masing terdiri dari 4 anak dengan rata-rata berat badan masing-masing 30 kilo dan 33 kilo. Jika seorang anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, ternyata rata-rata berat badan menjadi sama, selisih berat badan yang dipertukarkan adalah titik-titik. Nah, berarti masing-masing kita cari dulu totalnya, ya. Total dari setiap kelompok. Misalkan ini kita katakan kelompok pertama, ya. Kelompok pertama itu totalnya kan sama dengan 120, ya. 4 dikalikan dengan 30. Nah, kelompok yang kedua itu sama dengan 4 kali 33, 132. Kan gitu. Nah, dari masing-masing kelompok ini ada seorang ditukarkan dan dimasukkan ke kelompok yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Nah, mempunyai rata-rata yang sama. Oke? Nah, berarti caranya gini. 120 yang dikeluarkan itu si X kita anggap, tetapi yang dia masukkan itu si Y. Nah, dibagikan dengan 4 itu akan sama 132. Nah, di sini perhatikan ya. Kalau di sini tadi dikeluarkan si X, maka di sini kita buat ditambahkan si X, yang ditambahkan di sini kan si Y. Berarti yang dikeluarkan di sini si Y. Paham ya? Nah, dibagikan dengan 4. Oke? Nah, inilah yang dikeluarkan, inilah yang ditambahkan. Inilah yang ditambahkan, inilah yang dikeluarkan. Siswanya. Paham ya? Nah, maka si 4 ini kita coret. Nah, kemudian kita satukan variabelnya. Berarti gini. Min X, si X ini kita pindahkan jadi min X. Kemudian ini kita pindahkan tambah Y. Ini juga kita pindahkan tambah Y. Ya kan? Nah, berarti dari sini 132 kurang 120 sama dengan 12. Ya. Maka 2Y dikurangkan dengan 2X sama dengan 12. Artinya Y dikurangkan dengan X itu sama dengan sama-sama dibagi 2, berarti hasilnya ini 6. Ya. Nah, jadi selisih berat badan yang dipertukarkan itu adalah Y kurang X sama dengan 6. Selisihnya 6 kilo. Itu dia. Paham ya caranya? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Rata-rata nilai dari siswa wanita di satu kelas mengikuti tryout QC adalah 73. Ini rata-rata untuk wanita ya. Dan siswa laki-laki 71. Rata-rata nilai keseluruhan kelas itu adalah 71,8. Nah, persentase selisih banyak siswa laki-laki dan wanita adalah berapa persen? Nah, jadi caranya gini. Pertama sekali kita cari dulu masing-masing berapa banyak si wanita dan juga berapa banyak si laki-laki. Caranya gini. X total, ya, X total itu sama dengan N1 XA ditambahkan dengan N2 rata-rata B dibagikan dengan N1 tambah dengan N2. Nah, jadi kita misalkan si N1 itu adalah si wanita ya. Kemudian si N2 itu kita anggap dia itu si laki-laki. Paham ya? Nah, maka dari sini bisa kita peroleh 71,8 itu sama dengan N1-nya si wanita. Wanita itu dikalikan dengan rata-ratanya 73 ya. 73 ditambahkan dengan si N2 laki-laki ya. Nah, rata-ratanya berapa? 71. Nah, dibagikan dengan N1 ditambahkan dengan N2. Paham ya? Nah, jadi si N1 tambah N2 ini kita kali silang ke sini ke 71,8. Maka hasilnya adalah 71,8 N1 ditambahkan dengan 71,8 N2. Ini sama dengan N1 dikalikan dengan 73 ditambahkan dengan N2 dikalikan dengan 71 ya. Nah, maka kita samakan. Artinya kita pindahkan dia yang
satu variabel, yang sama variabel, itu maksudnya. Nah, maka dari sini bisa kita peroleh 1,2 N1 ya. 1,2 N1 ini akan sama dengan 0,8 N2 ya. Gini dia. Nah, maka kalau ini sama-sama kita bagikan dengan 0,4, maka ini sama dengan 3N1 sama dengan 2N2, ya kan? Nah, berarti dari sini boleh kita nyatakan N2 per N1 itu sama dengan N2 per N1 sama dengan 3/2, ya kan? Nah, yang ditanya apa? Persentase selisih banyaknya siswa laki-laki dan wanita adalah. Nah, berarti kita kurangkan aja nih, karena yang ditanyakan selisih, yang ini selisih ya. Berarti kita kurangkan aja. 3 kurang 2 sama dengan 1 kan gitu. Nah, jadi selisihnya, persentase selisihnya yang ini, persentase selisihnya sama dengan 1/5. Nah, 5 ini dari mana? Total perbandingan jumlah mereka, ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 20%, ya. Inilah persentase selisihnya. Maka jawabannya yang E.